Shalom adik-adik. Hari ini aku mau ngelukis loh sama temen aku namanya Sharon. Aku udah gak sabar banget nih hari ini mau ngelukis. Tapi Sharonnya mana ya? Hai Adel. Hai Sharon. Maaf ya aku terlambat. Gak apa-apa kok, yuk kita mulai melukisnya. Ayo. Alarm siapa tuh? Alarm kamu bukan, Del? Bukan alarm aku. Iya, alarm aku. Wah, ini alarm buat ibadah online, Del. Ayo kita siap-siap yuk. Sebentar lagi deh, nanggung udah mau selesai. Jangan, Del. Walaupun ibadah online, kita harus sudah siap. Yaudah deh, nanti aku lanjut ya selesai ibadah. Nah, yuk adik-adik, kita semua sama-sama kita siap mandi pakai pakaian rapi sebelum memulai ibadah. Wah, makanannya enak banget. Aduh, jadi pengen nih. Sharon, kamu di mana? Aku di sini. Loh, kamu ngapain? Aku lapar, aku jadi pengen makan. Jangan, kan kita udah mau mulai ibadah. Ya udah deh, makannya ntar lagi deh. Nah, adik-adik di rumah juga jangan makan sambil main ya selama ibadah. Yuk kita fokus sama Tuhan selama ibadah. Yuk Sharon, kita ke ruangan sebelah buat ibadah. Ayo. Nah, Adel dan adik-adik semua, kita sudah pakai pakaian rapi bukan? Nah, sekarang kita udah siap nih untuk beribadah. Nah, bener banget Sharon, adik-adik di rumah juga sudah berpakaian yang rapi kan? Nah, tapi ada satu lagi yang penting. Sebelum kita memulai, kita harus siapkan hati kita dan sikap yang terbaik untuk memulai ibadah. Yuk adik-adik di rumah, kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Sebelum ibadah kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, Kak Adel yang akan pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Sekarang kami mau mulai ibadah kami. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh tertanam di hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Jangan seorang pun menganggap kau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya. Apa yang di hati, apa yang dipikir, apa yang dikatakan, semua sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang di hati, apa yang dipikir, apa yang dikatakan, semua sesuai dengan firman Tuhan. Jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Yeah! Wah, good job boys! Kalian sudah mendengarkan dan melakukan apa yang Kak Fili sudah ajarkan. Nah, adik-adik, sama dengan firman Tuhan. Kalau kalian mau membaca dan melakukannya dalam hidup kalian, maka hidup kalian akan berbuah lebat. Yuk, kalau gitu kita bangkit berdiri, kita menyanyi dan memuji Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh 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 oh. Nah, adik-adik yang di rumah juga ya, kalian harus menjadi pelaku firman supaya hidup kalian berbuah lebat dan menjadi berkat buat teman-teman semua. Oke, kalau
itu kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh semangat. Semuanya bangkit berdiri. Apakah kalian udah siap? Siap! Yes! Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinami jiwaku. Berbuah, 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 oh 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinami jiwaku. Berbuah, 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 oh 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 oh. Kalian kenapa mukanya nggak happy gitu? Lukisanku jelek. Aku juga. Menurut adik-adik jelek, tapi menurut kakak bagus kok. Adik-adik sama dengan Tuhan kita. Dia sayang kepada kita walaupun kita suka nggak taat sama firman-Nya. Hari ini, yuk kita bawa hati kita kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada
Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau telah kumpulkan kami kembali di ibadah online hari ini. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biar firman-Mu nanti bisa bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan perkatakan ayat hafalan hari ini. Diambil dari Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi ya, Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Hafalin ya. Terima kasih. Ibu Lucy memiliki 2 orang anak yang kedua-duanya memiliki talenta melukis. Keduanya sering mengikuti perlombaan mewakili sekolahnya. Pada suatu hari, Halo, selamat siang. Selamat siang, apakah benar ini Ibu Lucy, ibu dari Rachel dan Ray? Iya, betul. Dengan siapa saya berbicara? Hai Ibu Lucy, saya Bu Rita, kepala sekolah dari SD Lukisan Alam, sekolahnya Rachel dan Ray. Apa kabar Bu Lucy? Oh, Ibu Rita. Puji Tuhan, kabar baik. Ada berita apa, Bu? Begini Bu, saya mau menyampaikan kabar baik bahwa Rachel dan Ray terpilih untuk mewakili sekolah mengikuti lomba lukis. Tapi kali ini lombanya agak sedikit berbeda Bu. Peserta bukan hanya diminta untuk jago melukis saja, namun melalui lukisan tersebut ada pesan yang bisa didapat oleh orang-orang yang melihatnya. Sehingga lukisan itu dapat menjadi berkat walaupun hanya berupa gambar Bu. Tolong disampaikan kepada Rachel dan Ray ya Bu, agar mereka mempersiapkan diri dan memiliki pemahaman yang baik dalam menuangkan idenya ketika melukis nanti. Oh, baik Bu. Nanti akan saya sampaikan. Terima kasih untuk kepercayaannya ya, Bu Rita. Sama-sama Bu, terima kasih kembali. Tuhan Yesus memberkati ya Bu Lucy. Selamat siang. Selamat siang, Bu Rita. Tuhan Yesus memberkati Ibu juga. Wah, senangnya Rachel dan Ray terpilih lagi mewakili sekolahnya. Aku harus infokan kepada mereka nih, supaya mereka sudah mulai dapat memikirkan apa yang akan mereka lukis nantinya. Rachel, Ray, sini deh. Mama mau bicara nih. Ibu Rita tadi telepon Mama, minta agar kalian dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba melukis. Tapi kali ini lomba melukisnya agak berbeda. Kalian bukan hanya diminta untuk melukis dengan bagus saja, tetapi lukisan kalian tersebut harus memiliki pesan yang bisa didapat oleh orang-orang yang melihatnya, sehingga lukisan itu dapat menjadi berkat walaupun hanya berupa gambar. Yeay, oke Ma. Pasti deh aku akan persiapkan dengan baik. Iya, aku juga Ma.
Pasti akan latihan dengan rajin, Ma. Sip, selalu bersemangat ya. Keduanya pun mulai mempersiapkan diri. Yuk kita lihat bagaimana kegiatan sehari-hari mereka. Begitulah kegiatan yang dilakukan oleh keduanya, hingga kemudian waktunya lomba pun tiba. Lomba pun telah selesai. Saat pengumuman tiba, diumumkan bahwa pemenangnya adalah Ray. Ray, kok kamu bisa menang sih? Memangnya kamu melukis apa? Aku membuat lukisan yang menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus untuk semua anak-anak di dunia. Jadi aku melukis kisah penjaliban Yesus. Lalu ada juga anak-anak yang mewakili anak-anak di seluruh dunia yang tersenyum bahagia karena menerima kasih Tuhan itu. Memangnya kamu melukis apa? Aku sih hanya melukis pemandangan saja. Tapi kok bisa sih kamu sampai memikirkan untuk membuat lukisan seperti itu? Aku berdoa kepada Tuhan supaya aku diberikan pemikiran-pemikiran baru yang bisa jadi berkat untuk orang lain yang melihat lukisannya. Aku juga selalu membaca Alkitab dan memuji nama Tuhan setiap hari. Karena ketika kita selalu mau dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan mengajarkan kita mengenai hal-hal baru dan kita pun bisa jadi berkat untuk orang lain. Iya juga ya. Aku selama ini malas sih baca Alkitab dan berdoa. Aku nyesel banget deh. Pantesan aja aku gak bisa berpikir dengan baik. Udah, gak usah nyesel. Masih bisa kok diperbaiki. Yuk, mulai hari ini kita baca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan bersama-sama ya. Oke deh, siap. Terima kasih ya adikku sayang. Shalom adik-adik. Nah, tadi udah lihat ya di mana dua anak tadi memiliki cara yang berbeda dalam mendapatkan ide untuk melukis dalam suatu perlombaan. Yang satu sungguh-sungguh mencari Tuhan untuk mendapatkan ide, sedangkan yang satu lagi tidak berdoa, hanya mengandalkan diri sendiri sehingga dia melukis apa yang dia pandang baik. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar yuk sama-sama kisah dari kedua teman kita tadi yang diambil dari Alkitab dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Yuk sama-sama kita menyimak cerita berikut ini. Petrus dan Cornelius. Di kota Kaisarea ada seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius. Cornelius suka memberi sedekah dan dia suka berdoa kepada Allah. Tiba-tiba datanglah malaikat menemuinya. Malaikat berkata, Allah mengingat Cornelius. Malaikat menyuruh agar Cornelius menjemput seorang Yahudi bernama Petrus di kota Yope. Lalu Cornelius menyuruh 3 orang untuk menjemput Petrus di kota Yope. Keesokan harinya, Petrus berada di atas rumah untuk berdoa, tetapi perutnya merasa lapar. Dalam penglihatannya, Petrus melihat langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar. Datanglah malaikat menyuruh Petrus agar makan daging binatang haram, tetapi ia tidak mau. Binatang tersebut adalah binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Selama 3 kali malaikat berkata, apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh dikatakan itu haram. Roh Kudus berkata kepada Petrus agar turun ke bawah untuk bertemu 3 orang utusan Cornelius. 3 orang itu berkata bahwa Cornelius ingin mengundang Petrus ke rumahnya untuk berbicara. Ketika sampai di Kaisarea, Petrus disambut dengan senang oleh Cornelius dan keluarganya. Petrus juga sedang berpikir, apakah maksudnya penglihatan binatang dengan Cornelius? Petrus mengetahui
bahwa ternyata Allah juga mengasihi Kornelius yang bukan orang Yahudi. Semua orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus turun atas mereka semua. Nah, adik-adik, dari cerita Kornelius dan Petrus tadi, Kornelius adalah seorang perwira Italia yang takut akan Allah, rajin memberi sedekah dan berkenan kepada Allah. Suatu hari ketika Kornelius berdoa, ia diberitahukan malaikat untuk mengundang Petrus ke rumahnya. Nah, dalam pertemuan itu, Petrus mendapatkan pengertian yang baru dari Tuhan mengenai bahwa kita tidak boleh membedakan orang atau bangsa lain yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Karena zaman dahulu orang Yahudi dilarang bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Nah, Tuhan memberikan pengertian yang baru ini kepada Petrus bahwa Tuhan mau keselamatan itu untuk semua orang. Cara Tuhan bekerja itu unik dan ajaib ya adik-adik. Tidak sama dengan cara pikir kita. Untuk dapat pengertian yang baru seperti Petrus, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama, bergaul dengan Tuhan, di mana kita harus mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Contohnya, waktu bangun tidur, apakah kita berdoa dulu, baca Alkitab, atau langsung mandi? Nah, begitu sebelum belajar, apakah kita berdoa, minta hikmat Tuhan, atau langsung belajar aja? Nah, malam juga sama, sebelum tidur kita harus berdoa kepada Tuhan. Lalu, poin yang kedua, taat kepada perintah Tuhan. Nah, dalam kisah Petrus dan Kornelius tadi, dia taat kepada Yesus waktu disuruh membimbing dan mengajarkan orang-orang Italia itu tentang keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, Petrus belajar untuk taat kepada Tuhan. Kita juga harus sama, belajar taat kepada perintah Tuhan. Lalu, poin yang nomor 3, melakukan firman Tuhan. Setiap pengertian yang baru yang Tuhan kasih itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Petrus melakukan firman Tuhan dengan cara apa? Membimbing orang-orang Italia itu dengan baik sampai orang-orang Italia itu memberi diri dibaptis. Nah, itu tanda bahwa Petrus melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, itu 3 poin tadi adalah gimana supaya kita dapat pengertian yang baru dari Tuhan, yaitu kita bergaul dengan Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, lalu yang terakhir melakukan firman Tuhan. Nah, mari adik-adik kita semakin rajin dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus membukakan pengertian-pengertian yang baru dalam hidup kita. Yuk kita sama-sama lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, aku mau selalu dekat dengan Engkau dan mengikuti kehendak-Mu. Aku mau selalu ada hal-hal yang baru yang Tuhan ajarkan di hidupku. Berikanlah aku hikmat dan kepandaian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, saatnya kita Bible Quiz. Adik-adik pasti sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Nah, Kalala akan membacakan kuisnya. Kakak akan mulai dari kelompok pertama, toddler, little blessing, sampai dengan sekolah minggu kelas kecil. Dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Kakak akan memberikan pertanyaan untuk adik-adik. Pilih jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini ya. Soal pertama. Judul firman Tuhan hari ini adalah A. Pengertian yang jelas, B. Pengertian yang baru. Jawaban yang benar adalah B. Pengertian yang baru. Soal nomor 2. Tokoh yang diceritakan hari ini adalah A. Petrus dan Kornelius, B. Petrus dan Simon. Jawaban yang benar adalah A. Petrus dan Kornelius. Soal nomor 3. Siapakah Bapak Kornelius? A. Perwira pasukan Roma, B. Perwira pasukan Italia. Jawaban yang benar adalah B. Perwira pasukan Italia. Wah, siapa yang jawabannya benar semua? Adik-adik semua pasti hebat-hebat ya. Sekarang kakak mau membacakan untuk kelompok 2 untuk sekolah minggu kelas besar dari 2 SD sampai dengan 6 SD. Pilih jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini ya adik-adik. Soal pertama. Di kota manakah malaikat Tuhan menyuruh Kornelius menjemput Petrus?
A. Lida, B. Yope, C. Tarsus. Jawaban yang benar adalah B. Yope. Soal nomor 2. Dalam penglihatannya, Petrus melihat langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk apa? A. Kotak besar, B. Kain lebar, C. Rumah besar. Jawaban yang benar adalah B. Kain lebar. Soal nomor 3. Binatang apa yang tidak ada dalam penglihatan Petrus? A. Ikan dan ayam, B. Binatang berkaki 4, C. Binatang menjalar dan burung. Jawaban yang benar adalah A. Ikan dan ayam. Soal nomor 4. Apa yang dikatakan Tuhan ketika penglihatan itu dinyatakan kepada Petrus? A. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. B. Bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. C. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jawaban yang benar adalah C. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Soal nomor 5. Amsal 2 ayat 6 berbunyi, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang A. Pengetahuan dan kepintaran, B. Pengetahuan dan kepandaian, C. Hikmat dan pengetahuan. Jawaban yang benar adalah B. Pengetahuan dan kepandaian. Gimana adik-adik? Bisa semua kan menjawab kuisnya? Nah, minggu depan adik-adik juga harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, agar menjawab kuis dengan benar. Sekian Bible Quiz kita hari ini adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom adik-adik. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, kakak mau ajak adik-adik semuanya berdoa bersama-sama. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang ibadah hari ini. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan setiap firman yang sudah kami dengar boleh tertanam dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk terus menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah penyertaan dan perlindungan-Mu terus sempurna di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Curahkan berkat-Mu atas bangsa Indonesia. Pulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi. Tuhan juga beri cuaca yang terbaik atas bangsa kami, sehingga tidak menimbulkan bencana alam di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa terjadi penuaian jiwa-jiwa yang terbesar atas bangsa Indonesia. Banyak jiwa-jiwa yang datang dan berseru dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat para pemimpin negara kami ya Tuhan. Kami berdoa buat presiden dan wakil presiden. Berikan hikmat untuk memimpin bangsa kami, sehingga Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin dapat memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Berikan semangat untuk terus bekerja dan mengasihi bangsa ini dan rakyatnya. Tolong lindungi mereka, berkati kesehatan mereka, juga keluarga besar.
dilindungi oleh Tuhan dan jauhkan daripada yang jahat. Kami juga berdoa buat Opa Niko, berkati pelayanan Opa Niko, pengurapanmu selalu baru setiap hari. Pakai Opa Niko lebih dahsyat lagi, dan Engkau terus nyatakan isi hatimu kepada Opa Niko. Berkati kesehatan Opa Niko, berkati keluarga besar Opa Niko ya Tuhan. Perlindunganmu sempurna buat Opa dan keluarga besarnya. Kami juga berdoa buat Opa Yanto. Tuhan, terima kasih buat Opa Yanto. Kami percaya Tuhan selalu tuntun dan sertai Opa kemanapun Opa pergi dan melayani Tuhan. Urapi Opa Yanto lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Pakai Opa Yanto untuk membawa jemaat-Mu hidup berkenan kepadamu. Berkati dan pulihkan kesehatan Opa dengan sempurna, keluarga Opa dan pekerjaan Opa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa kami ada di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur kalau corona di bangsa kami sudah mulai menurun. Kami terus meminta balas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu. Pulihkan bangsa kami dari virus corona, sehingga bangsa kami bebas dari corona. Dalam nama Tuhan Yesus, dan buat pasien COVID dimanapun mereka berada, sembuhkan ya Tuhan. Juga buat teman-teman kami yang sakit, sembuhkan dan pulihkan ya Tuhan. Mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat tim medis yang menangani pasien COVID. Tuhan berikan semangat, kesehatan sempurna. Kami berdoa untuk perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan, berkati Indonesia berlimpah-limpah, sehingga Indonesia tidak kekurangan satupun yang baik dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari mengangkat kedua tangan untuk menerima berkat dari Allah Bapa di sorga. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih karunia yang sempurna dalam Anak Tunggal Yesus Kristus serta pesto manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian semua sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.